Revalina menatap kedua orang di hadapannya ini sambil tersenyum manis. Makasih ya martabak asin sama martabak manisnya. Mama sama papa suka banget. Rafli tersenyum dengan wajah konyolnya. Sama-sama nah. Tadi Kaiden loh yang mau beliin, bukan gue. Mana ada, ngaco lu. Omel Kaiden seraya menabuk kepala Rafli dengan kejam. Iye bercanda. Rafli cekikikan kecil lalu balas menabuk Kaiden yang sejak tadi hanya duduk diam di sofa ruang tengah. Tumben banget kalian kesini, ujar Revalina. Gue mau minta bantuan kalian ngerjain ini nih. Rafli menaruh sebuah kertas kosong di atas meja lalu menatap Revalina dan Kaiden dengan antusias. Apaan ini, Fli? Gue ikut lomba lukis misteri. Gue tahu lo bisa ngelukis, terus Kaiden orangnya penuh misteri. Jadi lo lukis aja muka Kaiden yang penuh misteri dan menakutkan ini. Rafli berucap enteng, seolah tak bersalah. Kaiden mendengus pelan kemudian memilih tak ingin membalas kata-kata temannya. Kalau saja Rafli tidak memaksanya, Kaiden juga tidak akan mau dijadikan bahan untuk contoh lukisan. Paksaan Rafli memang tidak bisa ditolak. Jika ditolak, sudah pasti anak itu akan mengoceh sampai telinga Kaiden panas mendengarnya. Revalina terbahak. Emangnya hadiahnya apa? Kok kamu kelihatan excited banget? Hadiah mobil nah, lumayan banget kan? Seru Rafli girang. Wah, nanti kalau menang, ajak aku jalan-jalan pakai mobil baru ya. Gak akan menang, cibir Kaiden, yang langsung membuat senyuman Revalina menghilang satu saat itu juga. Sedangkan Rafli hanya terdiam sambil menantawanya. Emang kamu pikir lukisan aku jelek? Siapa yang bilang kayak gitu? Beginilah Kaiden, beda tempat, beda sikap. Nanti baik, nanti dingin, dan terkadang bisa berubah sadis. Revalina tak mengerti dengan bagaimana Kaiden yang sebenarnya. Dia terlalu sering berubah-ubah. Ya udah, tunggu dulu aku ambil alat-alatnya, ujar Revalina, masih dengan bibir yang manyun ke depan karena ucapan Kaiden. 5 menit kemudian, Revalina kembali datang sambil membawa setumpuk kuas beserta catnya. Ia beralih duduk di depan Kaiden lalu tersenyum menatap cowok di hadapannya. Sedangkan Rafli sibuk memainkan ponselnya. Sebenarnya, Rafli kesini sekalian untuk numpang wifi Revalina. Diem. Ya, jangan gerak-gerak. Nanti susah ngelukisnya. Revalina lalu mulai melukis wajah tampan Kaiden di atas kertas yang Rafli berikan sebelumnya. Beberapa saat berkonsentrasi pada lukisannya, Revalina kembali menatap Kaiden yang kini juga balik menatapnya. Tatapan tak terbaca yang mampu membuat Revalina tertegun. Mata coklatnya yang indah bersama rahang tajam mengagumkan itu berhasil merubah warna pipi Revalina menjadi merah seperti buah plum. Bukannya melanjutkan lukisannya, Revalina malah memperhatikan wajah ganteng Kaiden sambil terus tersenyum kagum. Ganteng banget kayak pangeran. Entah mengapa, Revalina merasa bangga juga bahagia karena bisa melukis wajah sesempurna ini secara langsung. Terlebih, dia beberapa kali mendapat perlakuan khusus dari lelaki di hadapannya ini. Tetapi terkadang Revalina juga tak bisa mengerti mengapa sikap Kaiden pada dirinya selalu berubah-ubah. Kadang dia dibawa tinggi oleh kelembutan dan sikap manisnya. Namun kadang ekspektasinya juga harus dijatuhkan lagi ketika sifat dingin Kaiden mulai muncul. Entahlah, Revalina juga bingung. Revalina tak juga mengalihkan pandangannya dari wajah di depannya ini. Dan inilah yang paling mendebarkan. Ia makin tak karuan ketika Kaiden tiba-tiba melemparkan sebuah senyuman tipis. Senyuman favorit Revalina yang menjadi salah satu alasan mengapa dia bisa jatuh hati pada lelaki ini. Lo kenapa diem aja? Gak dilanjut lukisannya? Oh iya, saut Revalina kikuk dan cepat-cepat melanjutkan lukisannya. Meskipun jantungnya masih tak baik-baik saja setelah mendapat senyuman itu. Kamu ganteng banget sih bikin salfok, celetuk Revalina sembari terus menundukkan kepala malu-malu. Kaiden bergeming sejenak, matanya terus menatap perempuan cantik di hadapannya, lalu senyuman di bibirnya makin mengembang. Lo juga cantik. Hah? Lagi kesambatan apa loh, Kaiden? Rafli berteriak. Sampai-sampai ponsel yang tadinya ia gunakan untuk bermain game, kini telah terbang entah kemana. Kaiden tersentak. Secepatnya ia membuang muka ke arah lain.
Apaan? Lo barusan bilang Revalina cantik kan? Rafli memelototi temannya itu sambil menunjuk wajah Kaiden. Enggak, kapan? Sementara itu, Revalina kini membeku di tempat duduknya dengan mulut terbuka selebar 5 jari. Ini adalah keajaiban langka yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jarang-jarang Kaiden mau memujinya begini. Astaga, ini pasti mimpi. Chelsea berjalan memasuki apartemennya sambil memegangi kepala lantaran pusing melihat ruang tengah apartemennya yang sudah mirip kapal pecah, berantakan karena ulah seorang anak kecil yang kini duduk di tengah-tengah mainan yang berserakan di lantai. Chelsea tersenyum lembut menatap gadis kecil berwajah imut dan cantik itu, Tasya. Tasya yang tadinya asik memainkan mainan miliknya, kini mendongak menatap Chelsea sambil tersenyum lebar. Mama, udah malam tidur yuk, Tasya mengangguk. Oke ma. Chelsea mengusap rambut panjang Tasya dengan lembut lalu mengecup puncak kepalanya sekilas sebelum pada akhirnya mengangkat anak itu ke dalam gendongannya. Kantin rumah sakit terlihat cukup ramai kala jam makan siang begini, sehingga banyak orang yang rela mengantri dengan tujuan untuk membeli makanan sebagai menu siang ini. Mungkin mereka terlalu malas untuk pergi membeli makan di luar, atau mungkin makanan di kantin rumah sakit jauh lebih murah. Selain itu, rasanya juga enak, dan hal itu berlaku pula bagi Revalina. Kali ini dokter cantik itu berdiri di tengah barisan panjang antrian kantin rumah sakit. Sesekali ia memutar matanya malas sembari menghela nafas berat melihat masih panjangnya antrian itu. Hai Revalina, seorang wanita cantik berjubah putih tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Revalina. Dengan tubuh rampingnya, ia bisa dengan mudah menyelip di antara orang banyak hanya untuk berdiri di samping Revalina. Revalina tersenyum lalu mengangguk memberi salam ramah. Hai Dokter Chelsea. Padahal di dalam hatinya Revalina sedang menggerutu. Setelah beberapa hari lalu ia menyudutkan Revalina di depan pasien, lalu sempat sengaja memancing emosi menggunakan lukisan. Sekarang dia kembali bersikap ramah dan akrab. Sebenarnya apa tujuan perempuan ini? Mau makan siang? Tanya Chelsea. Ya iyalah, ngapain lagi? Aku di sini kalau enggak mau makan siang. Revalina lagi-lagi membatin, namun bibirnya masih senantiasa tersenyum manis. Iya dok. Nanti sore mau ke kafe sama-sama. Saya mau traktir kamu kopi. Sesekali kita ngobrol gak apa-apa kan? Revalina terdiam sejenak. Ia berpikir keras seperti kata Farah. Mungkin wanita ini memang ingin permainkan dirinya. Revalina semakin yakin dengan semua perkataan Farah tentang Chelsea. Lalu, haruskah ia mengikuti permainan Chelsea? Jujur saja, Revalina penasaran seberapa tahankah dirinya menghadapi seorang Chelsea. Apa mungkin dia berhasil melewati permainan gila wanita ini? Saya baru punya waktu nanti sore dok, habis selesai operasi. Oke, berarti nanti sore bisa kan? Bisa. Ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti Revalina. Chelsea mengusap pundak Revalina sekilas, lalu melongos pergi begitu saja meninggalkan Revalina. Sepertinya dokter cantik itu memang sengaja berdiri di tengah-tengah barisan panjang ini hanya untuk mengajak Revalina pergi bersama. Revalina sesekali tersenyum saat mendengar ocehan gadis kecil yang kini berada di pangkuannya. Dia Tasya, anak angkat Chelsea. Bahkan Revalina pun cukup terkejut kala mengetahui fakta bahwa Chelsea memiliki anak angkat yang memang tidak pernah ia bawa ke rumah sakit, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Sejak tadi, Tasya tidak berhenti bercerita, membuat Revalina juga tak berhenti tertawa. Tasya terbilang sebagai anak yang hiperaktif karena tak bisa berhenti bergerak barang 1 menit pun. Tapi Revalina menyukainya. Sesekali Revalina mengecup pipinya yang terlihat begitu menggemaskan jika dilihat. Belakangan ini, saya kesusahan banget jagain Tasya. Dia gak bisa diam dan terus lari-lari ke sana kemari. Chelsea membuka percakapan setelah beberapa menit ia hanya diam dan fokus mengemudikan mobilnya. Semenjak pengasuhnya saya pecat, saya jadi makin hati-hati milih pengasuh baru. Kenapa dipecat dok? Revalina penasaran. Dia pernah kasih Tasya coklat, padahal dia tahu kalau Tasya alergi coklat. Cuma karena itu. Itu salah satunya. Tapi bukan cuma karena itu, dia juga sering banget ngebiarin Tasya main sendirian dan gak diawasi sama sekali. Untung saja saya bisa tahu dari CCTV, kalau di depan saya dia kelihatan rajin dan baik banget. Padahal dia suka banget bentak-bentak anak saya, munafik banget kan? Revalina diem sebentar.
Kemudian memutar kepalanya untuk menatap Chelsea lalu berkata, di sekitar kita memang banyak orang ya munafik, tapi sebelum dokter menilai mereka, pastiin dulu dokter juga bukan salah satu dari mereka. Usai mengatakan itu, Revalina kemudian melemparkan senyuman super manis pada wanita di sampingnya. Dan kalimat itu mampu membuat Chelsea terdiam 1000 bahasa. Apa mungkin dia merasa tersindir? Dan benar saja, setelah Revalina mengucapkan kalimat itu, Chelsea tidak memulai pembicaraan sama sekali. Ditemani alunan musik nan menenangkan, kedua dokter bersama satu gadis kecil itu duduk di dalam kafe yang tampak cukup ramai sore hari ini. Sejak tadi, Revalina sibuk memberi suapan pada Tasya yang kini duduk di sampingnya. Sedangkan Chelsea, dari tadi ia hanya tersenyum melihat kelakuan anak perempuannya yang menggemaskan. Maaf telat. Pandangan mereka berlangsung beralih pada seorang lelaki dengan kemeja hitam yang baru saja datang dan berjalan menghampiri mereka. Dia Kaeden. Revalina sengaja mengajak Kaeden ke sini karena dia merasa butuh jembatan untuk bisa berbincang dengan Chelsea. Dan menurutnya, Kaeden adalah orang yang tepat. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode yang ke-32. Nah, udah sampai sini kita ceritanya ya Novelers. Dan masih pada bertanya-tanya Chelsea itu apa dan bagaimana, dan juga ganda serta yang lainnya. Nah, kebenaran insya Allah Mimin akan ungkap di episode ke-33 dan seterusnya. Ditunggu terus ya, dipantengin terus ya channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan kalian semua adalah semangat